Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu semua, diberkati sama Tuhan. Senin pagi ini sudah 6 Juli 2026. Waktu begitu cepat. Tiap hari, tiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Penuh dengan sukacita. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Senin yang pertama di bulan Juli, Tuhan tolong pimpin hidupku, masa depanku, hari depan hidupku, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan Yesus pengharapan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Itu mari kita mau baca firman Tuhan Senin pagi ini. Amsal Sulaiman pasal 26 ayat 1 sampai 12. Jadilah orang bijak, bukan orang bebal. Orang bijak adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang bijak adalah orang yang menghargai waktu, yang semuanya berserah total kepada Tuhan. Tapi orang bebal adalah orang yang, mohon maaf, bodoh, saudara ya. Keras kepala, tegar tengkuk. Akhirnya dia jatuh ke dalam jurang. Tapi kalau orang bijak, andalkan Tuhan. Di situ diberkati sama Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami akan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 623. Kau tahu siapa yang pimpin. Mari kita jadi orang bijak. Orang bijak adalah orang berserah total kepada Tuhan. Siapa yang pimpin hidup kita? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat ke-11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku pagi ini Bapa.
untuk kami baca firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu, haleluya. Ku bersandar hanya pada Engkau Tuhan Yesus. Ku serahkan semuanya, amin, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah pagi ini buat kita semua. Yeremia 29 dan 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Bersandar pada Tuhan Yesus. Ku serahkan semuanya, amin, andalan kita Tuhan Yesus. Bangga Bapak Ibu kita punya Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita bersama Tuhan tidak perlu khawatir. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, Mazmur 37:5. Dan percaya Tuhan akan bertindak. Karena janji Tuhan, kita diberikan rancangan masa depan yang penuh harapan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sungguh kita berserah total kepada Tuhan. Aman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dalam Mazmur 62:2 dan 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja ku tenang, ya, karena di dalam Dia ada keselamatan. Dia kota benteng kita yang teguh, kita tidak akan goyah bersama dengan Tuhan. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita selalu ingat akan firman Tuhan, pegangan makanan rohani kita. Sebelum kita makan makanan jasmani, terlebih datang minta makanan rohani dari Tuhan Yesus, itu firman Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 46 ayat 1-12. Ini banyak bicara orang bebal, saudara. Maka saya katakan, jadilah orang bijak, bukan orang bebal, ya. Mari kita baca firman Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 6 ayat yang pertama. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Nah, lihat ini, yang pertama kali disebut bebal. Banyak kata-kata bebal soal di sini, ya. Jadi artinya dengan kata lain orang bebal tidak akan mendapatkan kehormatan. Karena orang bebal, mohon maaf saya, orang bebal sama dengan orang yang tegar tengkuk. Udah bodoh, tegar tengkuk, ya, keras kepala, maunya sendiri, nggak mau diatur, saudara. Jadi kalau orang bodoh, kata firman Tuhan, ya, di dalam Amsal Sulaiman 1:7, mari kita buka, ya. Jadi mari kita mau takut sama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang bebal, tapi jadilah orang yang bijaksana. Karena orang yang bebal, kata firman Tuhan, Amsal Sulaiman 1:7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini orang bodoh, orang bebal sama. Tidak mau tanya sama Tuhan, ngandalkan diri sendiri, nggak mau ditegur, ya, menganggap dirinya paling benar itu. Seperti Yudas Iskariot. Ya, banyak contoh di dalam Alkitab. Mari kita mau takut akan Tuhan. Orang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan, ya. Terus hal yang kedua, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikian kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Semeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Nah, 2 kali disebut orang bebal, ya. Jadi orang bebal itu dipentung, saudara, ya. Itu pun kadang-kadang tidak sadar itu. Ya, tetap aja karepnya sendiri dia. Jadi maunya sendiri, ya. 4, jangan menjawab orang bebal. Nah, ini 3 kali kata ini bebal. Menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi. Ya, jangan menjadi orang bebal, saudara. Jangan menjawab orang bebal, tidak perlu disautin, ya. Karena orang bebal itu orang yang susah diatur. Ya, karena sendiri orang bebal itu, ya. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, bodohnya tidak. Supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jangan, tapi kita menjadi orang bijak. Maka bagus kita baca Alkitab supaya Bapak semua menjadi orang yang bijaksana, ya. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Ini, ya, orang bebal dengan kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Jangan sampai dirinya orang bijak,
ya, bijak palsu. Siapa mengirim orang pesan perantara orang bebal. Nah, ini bebal lagi. Kelima sudah. Mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal. Nah, orang bebal lagi. Ada seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Jadi percuma, saudara. Karena orang bebal tidak mau mengenal hikmat dia. Ya. Seperti orang menaruh batu di umban. Demikian orang memberi hormat kepada orang bebal. Nah, lagi. Ya, 7 kalinya nih, saudara. Ya, kata orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk ini. Ke-8 kalinya. Ya, ini Sulaiman, Raja Salomo banyak ketemu orang bebal-bebal. Ya, orang keras kepala yang tidak tahu akan Tuhan. Siapa memperkerjakan orang bebal? Ke-9 kalinya. Dan orang-orang lewat harus seperti pemanah yang melukai tiap orang. Jadi intinya, ya, kalau sudah ketemu orang bebal yang keras kepala, tidak mau diatur, tidak mau kasih masukan, nggak bisa dinasihatin, padahal tindakan yang salah, tetap aja melakukan, ya, keras kepala, dia menganggap dirinya. Nah, itu nggak bisa dideketin. Nanti kata firman Tuhan kita dapat transfer nanti. Ya, ya seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ini hati. Ya, jadi bahaya kalau sama orang bebal. Ya. Terus ayat yang 12 terakhir. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Jadi jelas di sini, ya, jadilah orang bijak, ya, bukan orang bebal. Kan orang bebal, mohon maaf, orang bodoh adalah orang tidak tahu hikmat, orang tidak tahu diri, tidak mau terima didikan, tidak mau terima firman Tuhan, menganggap dirinya paling benar, ya. Akhirnya dia bunuh diri seperti Yudas Iskariot. Mari, firman yang begitu indah. Tiap hari, tiap saat kita menjadi orang yang cinta Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Ya, untuk mari di hari ini saya mau berdoa Bapak Ibu semua merupakan Senin pagi yang pertama. Jadi orang bijak, bukan orang bebal. Orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada janji firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, dia pegang masa depan hidup kita. Janji Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati kita semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau. Amin, haleluya. Dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama Yesus, amin. Amin, bersama dengan Tuhan Yesus. Berkat damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, berjaga dan berdoa, dan kembali kepada firman Tuhan. Jadilah orang bijak, bukan orang bebal. Orang bijaklah orang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kita semua. Immanuel, amin. Puji Tuhan.